Kelas D. Perpustakaan Republik Indonesia atau kita sebut dengan Perpusnas adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan gedung layanan pusat jaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Gedung fasilitas layanan perpustakaan nasional berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Jakarta, dan sebagian besarnya perkantorannya di Jalan Selembaraya nomor 28A. Perpustakaan Nasional berada di bawah bertanggung jawab kepada Presiden. Pada tanggal 14 September 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan gedung fasilitas layanan Perpusnas yang merupakan nasional tertinggi di dunia yang berjarak 126,3 meter dengan lantai 27. Termasuk 3 lantai parkir bawah atau kita sebut dengan basement. Gedung fasilitas layanan baru Perpustakaan Nasional dibuat dengan anggaran tahun jamak dari 2013 sampai dengan 2016 sebesar 465,2 miliar. Sejarah Perpusnas bermula dengan didirikannya Bataviasch Genootschap pada 24 April 1778. Lembaga ini adalah pelopor Perpusnas dan baru dibubarkan pada tahun 1950. Awalnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu sejak dirancangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Ketika itu kedudukannya masih berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setingkat eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan badan ini merupakan hasil integrasi dari 4 perpustakaan besar di Jakarta. Keempat perpustakaan tersebut yang kesemuanya merupakan badan bawahan Ditjen Kebudayaan adalah Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi dan Deposit Pusat Pembinaan Perpustakaan. Walau secara resmi Perpustakaan Nasional berdiri di pertengahan 1980, namun integrasi keseluruhan secara fisik baru dapat dilakukan pada Januari 1981. Sampai tahun 1987, Perpusnas masih berlokasi di 3 tempat terpisah, yaitu di Jalan Merdeka Barat 12, Jalan Merdeka Selatan 11, dan Jalan Imam Bonjol 1. Sebagai Kepala Perpustakaan Nasional adalah Ibu Martini Hardjo Prakoso, MLS, mantan Kepala Perpustakaan Museum Nasional. Atas prakarsa almarhumah Ibu Tien Soeharto, melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya, Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 16.000 meter persegi. Lebih berikut gedung baru berlantai 9 dan sebuah bangunan yang direnovasi. Lahan yang terletak di Jalan Selembaraya nomor 28A Jakarta Pusat merupakan lokasi Koning William III School atau KW3, yakni sekolah HBS pertama di Indonesia ketika zaman kolonial. Bangunan sekolah ini yang kemudian telah direnovasi menjadi gedung utama yang digunakan untuk perkantoran pemimpin dan sekretariat. Gedung di sebelahnya yang berlantai 9 berfungsi sebagai perpustakaan yang sebenarnya, di mana koleksi bahan pustaka tersimpan di layanan untuk umum
Dengan selesainya sebagian gedung baru maupun yang direnovasi di Jalan Salemba Raya nomor 28A di awal tahun 1987, pimpinan dan staf dari 3 bidang, kecuali bidang koleksi, pindah ke lokasi tersebut. Gedung baru itu segala perlengkapannya menyatukan semua kegiatan di bawah satu atap yang sebelumnya terpencar di beberapa tempat di Jakarta. Pada usia Perpusnas yang ke-9, secara resmi kompleks itu dibuka ditandai pertandatanganan sebuah prasasti pamer oleh Presiden dan Ibu Tian Soeharto pada tanggal 11 Maret 1989. Namun sejalan dengan peresmian kompleks tersebut, sebetulnya ada peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya. Sejarah mencatat bahwa 5 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1989, telah ditandatangani sebuah keputusan monumental oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989. Ini menetapkan Perpustakaan Nasional setelah digabung dengan Pusat Pembinaan Perpustakaan Pimpinan Dr. Andes Sukarman MLS. Menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kenaikan status kelembagaan ini juga berarti Perpusnas dilepas dari jurisdiksi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, badan induknya yang telah membesarkannya sejak 1980. Ibu Mastini Harjo Prakoso masih dipercaya oleh pemerintah untuk memimpin lembaga baru ini. Kenyataan ini sekaligus membuktikan komitmen pemerintah di dalam menaikkan derajat perpustakaan dan pustakawan yang selama itu dirasakan selalu dilupakan. Menurut catatan, ketika penggabungan jumlah koleksi berkisar di angka 600.000 eksemplar, ditangani oleh sekitar 500 orang karyawan yang berlokasi di 2 tempat terpisah, Jalan Salemba Raya 28A dan Jalan Merdeka Selatan 11. Saat ini Desember 1999 jumlah koleksi diperkirakan 1.100.000 dan jumlah karyawan 700 orang. Dengan semakin bertambahnya beban tugas dan sejalan dengan kiat Perpusnas dalam menerapkan layanan prima kepada masyarakat, maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997. Kepres ini menyempurnakan susunan organisasi, tugas, dan fungsi Perpustakaan Nasional guna mengantisipasi era globalisasi informasi yang sudah kian mendekat. Di antara penyempurnaan tersebut adalah menciptakan jabatan deputi setingkat eselon 1B dan menaikkan status Perpustakaan Nasional Provinsi DH Perpustakaan Daerah menjadi eselon 2. Melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, Hernandono, MA/MLS menjadi Kepala Perpusnas sejak Oktober 1998. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kini menjadi perpustakaan yang berskala nasional dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkelumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Walau terbuka untuk umum, koleksinya bersifat tertutup dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Layanan itu tidak terbatas hanya pada layanan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan saja, melainkan dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kesimpulan kita tentang Perpustakaan Nasional adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan serta kedudukan di ibu kota negara. Awalnya, Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu sejak dicanangkan pendiriannya tentang 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf, Merdeka Selatan 11, Perpustakaan SPS, dan Jalan Imam Bonjol 1, Museum Naskah Proklamasi. Pada usia Perpusnas yang ke-9, secara resmi kompleks itu dibuka yang ditandai dengan penandatanganan sebuah prasasti marmer oleh Presiden dan Ibu Tian Soeharto pada tanggal 11 Maret 1989. Sukarman MLS menjadi lembaga pemerintah departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Halo Abita, Kamu dari tadi aku lihat bengong-bengong aja. Mikirin apa sih? lagi mikirin kalau aku menjadi pemimpin lembaga perpustakaan nasional. Wah, jadi pemimpin lembaga ya? Terdengarnya keren. Emangnya kamu kalau jadi pemimpin lembaga perpusnas, kamu bakalan ngapain aja? Aku akan memberdayakan perpustakaan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi lebih cerdas dan membuat perpustakaan menjadi lebih ke standar nasional. Wah, keren. Kalau kamu membayangkan dirimu menjadi pemimpin, aku bakalan membayangkan diriku menjadi personil perpusnas. Wah, keren. Nah, sekarang aku tanya balik nih, kalau kamu menjadi personil lembaga, kamu akan melakukan apa? Yang pertama, karena sekarang sedang kondisi COVID-19, tentunya protokol kesehatan harus dijaga. Security atau petugas saat screening bertugas untuk mengecek dan sanitizer masuk ke dalam gedung. Yang kedua, tempat penitipan tas. Ketiga, meja registrasi masuk untuk menunjukkan kartu anggota peserta. Petugas yang diarahkan bagian-bagian buku. Kemudian petugas mencatat perjanjian atau pengembalian buku. Oh, keren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Bunda dari Alaska Kuraturiansyah kelas 7C. Dan tidak lupa yang saya hormati Ibu Wali kelas, Ibu Nurul Rizkawati, SMPN 19 Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya mewakilkan orang tua murid kelas 7C untuk menyampaikan kesan dan pesan saat siswa dan siswi kelas 7C berkunjung ke Perpustakaan Nasional beberapa waktu lalu. Program kunjungan ke Perpustakaan Nasional merupakan program yang sangat edukatif dan inspiratif sekali. Karena di mana lagi kita dapat melihat gedung Perpustakaan Nasional yang begitu megah dan sangat luar biasa. Begitupun dengan cara pengarsipan buku-bukunya, begitu lengkap dan sangat tertata dengan rapi. Selain itu, untuk kebersihannya pun terjaga dengan apik sekali. Mengingat anak-anak kemarin saat berkunjung itu sedang pandemik COVID-19, maka di sana pun diterapkan prokes yang sangat ketat. Pada saat kunjungan kemarin pun anak-anak begitu terlihat sangat happy banget. Mereka bahkan tidak terlihat seperti melakukan kewajiban tugas sekolah. Bahkan mereka terlihat seperti sedang berada di wisata yang sangat populer di Jakarta. Ya, karena mengingat tempatnya itu sangat cozy, tidak seperti benar-benar perpustakaan yang sangat membosankan, tidak. Karena memang tempatnya sangat instagramable sekali. Jadi anak-anak begitu sangat menikmati baca buku di sana. Semoga kunjungan yang bersifat edukatif ini dapat terus dilakukan oleh pihak sekolah SMPN 19 Jakarta dan mungkin akan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lainnya di Jakarta. Dan juga harapannya dengan kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan minat baca yang sangat tinggi bagi siswa dan siswi SMPN 19 Jakarta, karena dengan kita banyak membaca, kita dapat menambah wawasan yang sangat luas. Halo teman-teman, aku Nazla dari kelas 7C dan kita lagi di perpustakaan anak-anak gitu. Ayo kita kenalan dengan teman-teman aku. Yang ini namanya? Halo semua, nama aku Raisya. halo semuanya, nama aku Abita. Yang ini? Halo semua, nama aku Reina. Halo semua, nama aku Alaska. Halo semua, nama aku Jihan. Oke, sekarang kita udah selesai perkenalkan dengan yang cewek ya. Dan kita sekarang perkenalan dengan yang cowok nih. Yang cowok sebenarnya lagi sibuk. Halo, nama aku Daryl. Halo, nama aku Salman. Halo, nama aku Robin. Oke. Jadi kita udah selesai perkenalan, nanti langsung next video aja deh. Bye-bye.
juga